Gerobak itu kembali didorong pulang saat langit sudah keabu-abuan. Roda kirinya berderit, bunyinya lebih keras dari suara kendaraan yang sesekali lewat. Pak Wanto menahan napas setiap kali bunyi itu muncul, seolah takut ada orang yang menoleh dan mengingat bahwa ia masih ada, bahwa dagangannya hari ini, lagi-lagi, nyaris tak berarti. Ia berhenti di depan rumah kontrakan kecilnya, menurunkan standar gerobak dengan gerakan yang sudah ia hafal. Kaldu masih setengah panci. Mie belum habis seperempat. Ia menutup-tutup panci lebih pelan dari biasanya, seperti sedang menenangkan sesuatu, atau menenangkan dirinya sendiri. Di dalam rumah, Bu Sari duduk di tikar dengan anak mereka di pangkuan. Dahi anak itu panas, kain kompres sudah tak dingin lagi. "Gimana?" tanya Bu Sari tanpa menoleh. Suaranya datar, bukan karena tak peduli, tapi karena sudah kehabisan nada untuk berharap. "Lumayan," jawab Pak Wanto cepat. Terlalu cepat. Ia langsung tahu itu bohong, tapi tetap duduk dan membuka kantong plastik berisi uang receh. Ia hitung perlahan, keningnya berkerut. Jumlahnya tak cukup untuk bayar listrik bulan ini, apalagi beli obat. Bu Sari menoleh. Tatapannya berhenti di uang di tangan Pak Wanto. Ia tidak bertanya lagi. Diamnya lebih berat daripada omelan manapun. Pak Wanto menunduk. Dalam kepalanya, ia mengulang kalimat yang sudah jadi doa sekaligus pembelaan diri. Besok pasti lebih baik. Yang penting terus usaha. Ia percaya itu. Atau setidaknya, ia ingin percaya. Malam turun. Pak Wanto memanaskan sisa mie untuk makan malam. Ia menakar kaldu dengan hati-hati, seolah panci itu bisa menghakiminya kalau ia ceroboh. Saat menuang, tangannya sempat gemetar. Ia berhenti, menarik napas, lalu melanjutkan. "Kamu capek?" kata Bu Sari pelan. "Iya," jawabnya. "Tapi capek itu wajar." Bu Sari tidak menyanggah. Ia tahu, kalau ia bicara terlalu jauh, pembicaraan itu akan berujung pada hutang, pada janji-janji yang belum lunas, pada rasa bersalah yang tak ada ujungnya. Anak mereka merengek, batuk kecil lalu terdiam lagi. Pak Wanto menoleh cepat. Rasa panas di dadanya naik, bukan marah, takut. Ia pernah berjanji, sebelum menikah, bahwa anaknya tak akan merasakan kekurangan seperti yang ia alami dulu. Janji itu kini terasa seperti lelucon yang kejam. Setelah makan, Pak Wanto keluar lagi. Ia membersihkan gerobak di bawah lampu jalan yang temaram. Setiap gerakan seperti ritual. Mengelap meja, menyusun mangkuk, mencuci sendok. Ia melakukannya bukan karena ada yang harus dilayani, tapi karena berhenti berarti berpikir. Dan berpikir, malam itu, terlalu menyakitkan. Ia teringat hari-hari awal berjualan mie ayam Wonogiri. Dulu, orang-orang bilang rasanya jujur. Ia bangga dengan kata itu. Jujur berarti apa adanya, tanpa tipu. Tapi malam ini, kejujuran itu terasa mahal. Terlalu mahal. Seorang pengendara motor melambat, menoleh ke arah gerobaknya, lalu melaju lagi. Pak Wanto mengikuti dengan pandangan kosong. Ada dorongan kecil di dadanya, bukan harapan, lebih mirip iri. "Apa salahku?" pikirnya. "Aku nggak malas. Aku nggak nipu. Aku cuma kalah ramai." Ia mengusap wajah, menyadari ada rasa panas di matanya. Ia tertawa kecil, pahit. "Kepala keluarga kok nangis?" gumamnya sendiri. Dari dalam rumah, terdengar Bu Sari memanggil. "Pak, besok obatnya gimana?" Pak Wanto terdiam. Ia memegang pinggiran gerobak lebih erat. Kayu itu dingin, kasar, nyata. Ia butuh sesuatu yang nyata untuk dipegang. "Besok aku cari," jawabnya akhirnya. Suaranya terdengar lebih yakin dari yang ia rasakan. Malam makin sepi. Jalanan seperti menolak kehadiran siapapun. Pak Wanto menatap ujung jalan, tempat ia biasa mangkal. Lampu warung di sana terang, tapi tak pernah untuknya. Ia menarik napas panjang, lalu membuat keputusan kecil yang terasa berat di lidahnya.
Besok ia akan berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam. Ia akan buka lebih lama, meski berarti meninggalkan rumah saat anaknya masih panas. Ia meyakinkan diri itu bukan pilihan egois, melainkan tanggung jawab. Saat mendorong gerobak masuk ke teras, ada perasaan asing menyelinap, bukan takut, belum. Lebih seperti bisikan samar bahwa kerja keras saja mungkin tidak cukup. Pak Wanto mengabaikannya. Tapi bisikan itu tertinggal, diam-diam, di sudut pikirannya. Pak Wanto berangkat lebih pagi dari biasanya. Keputusan semalam masih menggantung di dadanya seperti beban basah. Ia mendorong gerobak saat langit belum sepenuhnya terang, jalanan masih lengang, dan bau aspal lembab menyengat hidung. Setiap langkah terasa seperti pembuktian bahwa ia masih mampu memegang kendali atas hidupnya, bahwa kerja keras belum kalah. Ia memilih mangkal sedikit lebih dekat ke perempatan. Tempat itu ramai kendaraan, meski jarang orang berhenti. Lebih kelihatan, gumamnya, meyakinkan diri bahwa perubahan kecil bisa berarti banyak. Panci kaldu dipanaskan. Uap tipis naik, baunya sama seperti biasa, gurih, hangat, menenangkan. Pak Wanto mencicipi sesendok, mengangguk kecil. Tidak ada yang salah. Rasanya masih jujur. Ia menata mie, ayam, dan sawi dengan teliti. Semua dilakukan seperti yang selalu ia lakukan. Tidak ada jalan pintas hari ini. Pelanggan datang satu, lalu dua. Mereka makan, membayar, pergi. Pak Wanto menghitung dalam hati, merasa sedikit lega. Tapi menjelang siang, arus berhenti. Jam berlalu. Matahari naik. Mie di wadah masih banyak. Ia menunggu sampai sore, lalu malam. Hasilnya tetap sama. Saat ia menutup panci, ia sadar sesuatu yang mengganggu. Mie itu lagi-lagi tak habis. Bukan sedikit, banyak. Padahal hari ini ia buka lebih lama, lebih awal, lebih dekat ke jalan besar. Di perjalanan pulang, pikiran Pak Wanto berputar. Apa aku salah ngitung? Ia mencoba menelusuri lagi setiap porsi yang keluar. Tidak ada yang ganjil. Tidak ada pelanggan yang kabur tanpa bayar. Tidak ada rasa yang berubah. Tapi angka-angka di kepalanya menolak masuk akal. Di rumah, Bu Sari menyambut dengan tatapan lelah. Anak mereka tidur, napasnya sedikit lebih tenang setelah minum obat seadanya. Masih sisa? Tanya Bu Sari pelan saat melihat panci. Iya, jawab Pak Wanto. Ia tidak menambahkan apapun. Ada dorongan untuk membela diri, tapi tak ada kata yang cukup kuat. Malam itu, ia makan dengan cepat, hampir tanpa rasa. Setiap suapan terasa seperti kewajiban, bukan kenikmatan. Setelahnya, ia membersihkan gerobak lebih lama dari perlu. Sendok-sendok disusun rapi, mangkuk dilap satu persatu. Ia menunda masuk kamar, menunda bertemu pikirannya sendiri. Saat akhirnya ia berbaring, tubuhnya lelah, tapi kepalanya tidak. Keputusan untuk buka lebih lama seharusnya memberi harapan. Yang ia rasakan justru kebingungan. Kalau bukan rasa, bukan usaha. Lalu apa? Tidurnya datang pelan, lalu tenggelam. Dalam mimpi, Pak Wanto berdiri di depan gerobaknya. Jalanan kosong, lampu mati. Tidak ada pelanggan. Hanya panci kaldu yang terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara, duk, duk, duk. Seperti sendok mengaduk mie tanpa henti. Ia menoleh, mencari siapa yang melakukannya. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu terus berlanjut, ritmenya tetap, sabar, seolah tak mengenal lelah. Berhenti, katanya dalam mimpi, tapi suaranya tenggelam. Adukan makin cepat. Uap naik tebal, baunya berubah, amis, menusuk. Ia ingin menutup panci, tapi tangannya terasa berat, seperti bukan miliknya. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi punggung. Di kamar gelap, ia duduk lama, mencoba menenangkan diri. Tidak ada suara apapun selain napas Bu Sari yang teratur. Hanya mimpi, katanya dalam hati. Tapi perasaan yang tertinggal bukan lega.
Ada rasa bersalah yang aneh, seperti ia baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang salah, padahal ia tak tahu apa. Pagi datang. Pak Wanto bangun dengan kepala berat. Saat mencuci muka, ia menatap bayangannya sendiri. Wajah itu tampak lebih tua. Mata cekung. Ia menghindari tatapan itu, lalu berbalik. Di depan rumah, ia membuka panci untuk memastikan isinya sebelum berangkat. Mie masih banyak. Ia ragu sejenak, lalu menambah sedikit, hanya sedikit, dengan pikiran bahwa mungkin hari ini akan lebih ramai. Keputusan kecil itu membuat dadanya berdebar. Ia tahu, menambah berarti berharap, dan berharap berarti siap kecewa lagi. Ia mendorong gerobak keluar. Suara roda berderit menyertai langkahnya. Di kepalanya, suara adukan dari mimpi semalam masih terngiang, pelan tapi konsisten. Pak Wanto menggertakkan gigi, memaksa fokus ke jalan di depan. Hari ini, ia akan tetap berjualan. Tapi untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang luput dari penglihatannya, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bangun lebih pagi dan pulang lebih malam. Suara adukan itu masih terngiang bahkan setelah Pak Wanto membuka mata. Bukan suara nyata, ia tahu itu, tapi sisa mimpi yang menempel seperti bau asap di pakaian. Ia duduk di tepi ranjang lebih lama dari biasanya, menunggu sampai dadanya tidak lagi terasa sesak. Ketika akhirnya berdiri, ia menyadari satu hal yang membuatnya tak nyaman. Pikirannya langsung tertuju pada gerobak dan panci mie, bukan pada anaknya yang masih tidur atau istrinya yang sedang menyiapkan air panas. Ia menegur dirinya sendiri dalam hati, lalu bersiap berangkat. Pagi itu dagangan tetap berjalan, tapi pikiran Pak Wanto terbelah. Separuhnya melayani pelanggan, separuh lagi menghitung-hitung tanpa sadar, berapa yang keluar, berapa yang tersisa. Saat matahari naik dan wadah mie kembali tak habis, rasa janggal itu kembali datang, lebih kuat dari kemarin. Bukan panik, lebih mirip curiga. Menjelang siang, Roni muncul. Adik iparnya itu berhenti di dekat gerobak, menepuk bahu Pak Wanto ringan. "Kok kelihatan kurus, Mas?" "Capek," jawab Pak Wanto singkat. Roni menoleh ke panci. "Masih banyak ya?" Pak Wanto mengangguk. Ia tak menjelaskan. Roni tidak memaksa, tapi kerutan di dahinya cukup jelas. "Kalau capek, istirahat dulu. Jangan dipaksa." Nasihat itu terdengar masuk akal, dan justru karena itu Pak Wanto merasa tersinggung. Ia mengangguk saja, menahan kata-kata yang ingin keluar. Setelah Roni pergi, ia memutuskan menutup lebih awal. Bukan karena lelah fisik, tapi karena ia tak ingin terus menatap sisa mie itu. Ia berjalan ke warung kopi kecil di sudut jalan, tempat orang-orang biasa berteduh dari panas. Ia memesan kopi hitam, duduk di bangku kayu yang sudah aus. Di sana, ia berharap pikirannya bisa lebih tenang. Ia berharap salah. "Daganganmu mie ayam, ya?" Pak Wanto menoleh. Seorang lelaki tua duduk di seberangnya, entah sejak kapan. Pakaiannya sederhana, bersih tapi usang. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk ukuran orang asing. "Iya," jawab Pak Wanto hati-hati. "Wonogiri," lanjut lelaki itu, seolah mencicipi kata tersebut. Kelihatan dari cara mengaduk. Ada rasa tidak nyaman merambat di tengkuk Pak Wanto. "Bapak siapa?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Orang-orang manggil saya Mbah Kromo." Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Pak Wanto. Ia hanya mengangguk, berharap percakapan berhenti di situ. Tapi Mbah Kromo menyesap kopinya, lalu berkata pelan, seolah sedang membahas cuaca, "Daganganmu butuh tangan lain." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa tekanan. Tapi dada Pak Wanto langsung mengeras. Ia teringat suara adukan dalam mimpi. Ia menegakkan badan. "Maksudnya?" Mbah Kromo tidak menjawab langsung. Ia menatap keluar warung, ke arah jalan tempat gerobak Pak Wanto biasa mangkal. Bukan soal rasa. Bukan soal kerja keras.
Ada hal-hal yang memang gak bisa dikerjakan sendirian. Pak Wanto tertawa kecil, kaku. Saya gak percaya yang begituan, Mbah. Bagus, kata Mbah Kromo cepat. Orang rasional memang harus begitu. Jawaban itu justru membuat Pak Wanto semakin gelisah. Ia berdiri. Maaf, saya mau pulang. Mbah Kromo mengangguk, seolah sudah menduga. Saya cuma bilang apa yang saya lihat. Gak ada paksaan. Pak Wanto pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya cepat, hampir tergesa. Di sepanjang jalan, ia mencoba mengusir kalimat itu dari kepalanya. Tangan lain. Kedengarannya bodoh. Ia tahu banyak orang gagal karena malas atau salah strategi, bukan karena kurang bantuan gaib. Sampai di rumah, ia mendapati Bu Sari sedang menjemur pakaian. Anak mereka bermain di lantai, tampak lebih segar hari ini. Ada rasa lega kecil muncul, lalu segera tergeser oleh kelelahan. Malam datang. Pak Wanto duduk sendirian di depan gerobak. Ia mengaduk kaldu pelan, memastikan api kecil. Gerakan tangannya teratur, seperti yang selalu ia lakukan. Tapi untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa sendirinya ia di sana. Kalimat itu kembali terngiang, tanpa suara, tanpa wajah. Tangan lain. Ia berhenti mengaduk. Sendok terdiam di panci. Dadanya berdebar. Ia merasa bodoh karena membiarkan satu kalimat dari orang asing mengganggu pikirannya. Tapi saat ia hendak melanjutkan, tangannya ragu. Pak Wanto menarik napas dalam, lalu mengaduk lagi. Kali ini lebih cepat, seolah ingin membuktikan sesuatu. Kepada siapa? Ia sendiri tak tahu. Malam itu, sebelum tidur, ia membuka catatan hutang kecil yang ia sembunyikan di bawah lemari. Angkanya tak berubah. Ia menutupnya kembali, lebih pelan dari biasanya. Ia belum mengambil apapun, belum melakukan apapun. Tapi benih itu sudah tertanam, bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan lain selain yang selama ini ia pegang. Kalimat itu tak pernah benar-benar pergi. Tangan lain. Pak Wanto membawanya kemanapun, seperti batu kecil di saku yang awalnya tak terasa, lalu makin lama makin mengganggu. Pagi itu, ia berdiri di depan gerobak dengan mata sembab, keputusan semalam masih berputar-putar di kepalanya. Ia tidak tidur nyenyak. Setiap kali terlelap, suara adukan pelan seperti menyentuh ambang sadar, lalu lenyap saat ia terbangun. Ia tidak langsung mencari Mbah Kromo. Ia menunggu sampai siang, sampai logikanya sendiri kelelahan. Hutang di catatan kecil itu menari-nari di benaknya. Obat anaknya, listrik, sewa kontrakan. Semua angka terasa lebih nyata daripada rasa takut yang tak punya bentuk. Sore menjelang, Pak Wanto akhirnya berjalan ke warung kopi yang sama. Ia datang dengan langkah ragu, seperti orang yang tahu dirinya sedang melakukan sesuatu yang tak ingin ia akui. Mbah Kromo ada di sana, duduk di bangku yang sama, seolah tak pernah bergerak sejak terakhir mereka bertemu. Kalau saya cuma mau coba, kecil saja, kata Pak Wanto, tanpa basa-basi. Suaranya rendah, hampir berbisik. Gak pakai aneh-aneh. Mbah Kromo menatapnya lama. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada desakan. Gak ada kontrak, katanya akhirnya. Cuma kebiasaan kecil. Nanti juga kamu yang nentuin mau diterusin atau enggak. Pak Wanto mengangguk cepat. Ia tidak bertanya detail. Ia takut kalau bertanya, ia akan berubah pikiran. Ritual itu berlangsung singkat, terlalu singkat untuk sesuatu yang seharusnya menakutkan. Tidak ada darah, tidak ada mantra keras. Hanya gerakan tangan Mbah Kromo di atas panci kosong, bisikan yang tak bisa Pak Wanto dengar jelas, dan satu perintah sederhana, jangan menghitung sisa di hari pertama. Malam itu, Pak Wanto membuka lapak dengan perasaan campur aduk. Ia menyiapkan semuanya seperti biasa, berusaha meyakinkan diri bahwa tak ada yang berubah. Tapi sebelum jam 7, satu pelanggan datang. Lalu 2. Lalu 5. Orang-orang berhenti tanpa ragu. Seolah sudah tahu rasanya.
Antrian terbentuk, sesuatu yang sudah lama tak ia lihat. Dadanya menghangat. Senyum muncul tanpa ia sadari. Tangannya bergerak cepat, mengaduk, menyajikan, menerima uang. Ada kegembiraan yang tulus di sana, perasaan dihargai, dibutuhkan. Tapi di balik itu, ada denyut kecil ketakutan yang tak mau hilang. Semua ini terlalu mudah. Saat panci mulai kosong, ia tersentak. Untuk pertama kalinya sejak lama, mie hampir habis. Ia ingin menghitung sisa, refleks lama, tapi teringat pesan Mbah Kromo. Ia menahan diri. Keputusan kecil itu membuat tenggorokannya kering. Di rumah, Bu Sari menyambut dengan wajah terkejut. "Kok cepat habis?" tanyanya saat melihat uang di tangan Pak Wanto. "Lagi ramai," jawabnya singkat. Ia menghindari tatapan istrinya, takut terlihat terlalu senang. Saat Bu Sari memanaskan sisa mie untuk makan malam, ia berhenti sejenak. Hidungnya mengernyit. "Baunya, beda ya?" katanya ragu. Pak Wanto menoleh cepat. "Biasa aja," jawabnya terlalu cepat. Ia mengambil alih panci, mengaduk sendiri. Bau itu memang ada, halus, amis tipis di balik gurih. Ia berpura-pura tak menyadarinya. Malam itu, ia tidak banyak bicara. Kegembiraan di dadanya bercampur dengan rasa bersalah yang mulai berakar. Ia merasa seperti menyimpan sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Saat Bu Sari bertanya dari mana ramai itu datang, ia hanya mengangkat bahu. Lagi hoki. Hari-hari berikutnya, keramaian itu berlanjut. Bahkan bertambah. Pak Wanto mulai terbiasa dengan antrian, dengan uang yang lebih tebal. Hutang satu persatu terbayar. Ia melihat anaknya tertawa tanpa batuk, dan hatinya teriris oleh rasa bersalah yang tak bisa ia jelaskan. Bu Sari makin sering mencium bau aneh itu. "Pak, minyak kadang kayak, amis," katanya suatu malam. Bukan tuduhan, kekhawatiran. Pak Wanto mengangguk tanpa menatapnya. "Mungkin ayamnya," katanya. Ia tahu itu bohong. Ia mulai menutup panci lebih rapat, membersihkan gerobak sendirian, tak membiarkan Bu Sari membantu seperti dulu. Ia menyimpan sendok dan panci seolah menyimpan rahasia. Di lapak, ia merasakan sesuatu yang lain. Kadang-kadang, saat ia lengah, adukan di panci terasa terlalu halus, seperti ada ritme lain yang ikut bekerja. Ia mengusir pikiran itu dengan bekerja lebih cepat. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi, Pak Wanto berdiri lama menatap panci yang hampir kosong. Jantungnya berdebar, antara bangga dan takut. Ia mengambil sendok, lalu berhenti. Tangannya gemetar. Ia menutup panci tanpa menghitung sisa. Keputusan kecil, lagi-lagi. Tapi kali ini, ia sadar betul. Setiap keputusan kecil membawa dirinya selangkah lebih jauh dari jalan yang dulu ia yakini. Pak Wanto mulai mengenali suara uang lebih cepat daripada suara hatinya sendiri. Setiap lembar yang berpindah tangan terasa seperti penawar untuk rasa takut yang sempat menggerogotinya. Sejak dagangannya ramai, ia tidur lebih nyenyak. Atau setidaknya, ia ingin percaya begitu. Namun malam itu, sebelum berangkat, ia berdiri lebih lama di depan panci, teringat bagaimana ia menutupnya tanpa menghitung sisa. Ada perasaan asing yang menyertai keberhasilannya, lega yang terlalu rapuh. Pagi itu, Roni datang lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung menyapa, hanya berdiri di dekat gerobak, memperhatikan antrian yang mengular. Wajahnya tegang, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. "Laris, Mas," katanya akhirnya. Nada suaranya bukan kagum, lebih ke heran. Pak Wanto tersenyum tipis. "Rezeki anak." Roni tidak ikut tersenyum. Ia menunggu sampai pelanggan agak sepi, lalu mendekat. "Mas, aku mau ngomong." Pak Wanto mengangguk, meski dadanya sudah menegang. Ia tahu pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. Roni menurunkan suara. "Mas pernah dengar cerita mie ayam Wonogiri yang laris tiba-tiba?" Pak Wanto berhenti mengaduk. Sendoknya menggantung di udara. "Banyak?"
jawabnya singkat. Bukan yang biasa, lanjut Roni. Yang laris sendiri. Katanya selalu ada yang ikut ngaduk. Bukan orang. Darah naik ke kepala Pak Wanto. Ia menaruh sendok dengan bunyi agak keras. Kamu kesini mau beli atau mau nakut-nakutin? Roni menghela napas. Aku ngomong karena peduli. Dari kemarin Bu Sari juga. Jangan bawa-bawa istriku, potong Pak Wanto. Suaranya meninggi. Beberapa pelanggan menoleh. Ia menahan diri, tapi kemarahan sudah terlanjur mengembang. Ini usaha saya. Saya kerja dari pagi sampai malam. Kalau laris, ya karena capek saya dibayar. Roni terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau Mas yakin begitu, ya sudah. Kata-kata itu seharusnya melegakan, tapi justru meninggalkan bekas perih di dada Pak Wanto. Ia kembali melayani pelanggan dengan gerakan cepat, terlalu cepat, seolah ingin menutup pembicaraan itu dengan suara mangkuk dan sendok. Siang hari, keramaian tak surut. Pak Wanto merasa marahnya berubah bentuk, bukan lagi pada Roni, tapi pada keraguan yang berani muncul. Ia menolak memikirkannya. Setiap kali sendok menyentuh panci, ia menguatkan diri, ini hasil kerja keras. Titik. Di rumah, Bu Sari menyebut nama Roni saat makan malam. Tadi Roni kesini, katanya pelan. Pak Wanto menegang. Ngapain? Ngobrol sebentar. Dia cuma bilang, kalau ada apa-apa, jangan dipendam. Pak Wanto tertawa pendek. Dia kebanyakan dengar cerita orang. Bu Sari menatapnya lama. Pak kelihatan berubah. Berubah gimana? Tanyanya cepat. Lebih tertutup. Pak Wanto berdiri, mengambil piringnya. Saya capek. Itu aja. Malam itu, di lapak, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Ia mengaduk kaldu dengan tenaga ekstra, seolah ingin memastikan tak ada ruang bagi apapun selain tangannya sendiri. Namun di sela-sela kesibukan, ia merasakan kehadiran yang tak bisa ia namai. Bukan suara, bukan bayangan. Hanya perasaan bahwa gerakannya diikuti, ditiru, atau mungkin dilengkapi. Ia menggeleng keras, memaksa fokus. Kamu ini kenapa? Marahnya pada diri sendiri. Saat pelanggan terakhir pergi, Pak Wanto duduk di bangku kecil, menghitung uang. Jumlahnya lebih dari cukup. Untuk pertama kalinya, ia berpikir tentang membeli bahan lebih banyak besok. Mungkin menambah porsi. Mungkin memperpanjang jam buka. Pikiran itu membuat dadanya berdebar, bukan takut, tapi antusias. Ia membayangkan hutang lunas lebih cepat, hidup yang lebih lapang. Bayangan itu menekan peringatan Roni sampai nyaris tak terdengar. Ia menatap panci, sisa mie di dalamnya. Untuk sesaat, ia ragu. Lalu ia mengambil sendok, mengaduk sekali lagi, meski api sudah mati. Gerakan kecil, tak perlu. Tapi ia melakukannya. Pak Wanto menutup panci dan mengunci gerobak. Di kepalanya, satu keputusan kecil mengeras, besok ia akan menambah bahan lebih banyak. Kalau ada yang ikut mengaduk, ia akan membuktikan bahwa itu hanya cerita. Keputusan menambah bahan membuat pagi Pak Wanto dimulai dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan kecil saat melihat mie bertumpuk rapi, ayam lebih banyak dari biasanya. Di sisi lain, ada ketegangan yang tak bisa ia jelaskan, seperti menunggu sesuatu yang ia tahu seharusnya tak ada. Ia menyalakan kompor, memanaskan kaldu, lalu mematikannya saat uap mulai naik. Rutinitas itu seharusnya menenangkan. Tapi ketika ia kembali menengok panci beberapa menit kemudian, uap masih mengepul. Pak Wanto mendekat, mengerutkan kening. Ia mengulurkan tangan, merasakan panasnya. Masih seperti baru diangkat dari api. Ia menoleh ke kompor, memastikan knop sudah benar-benar mati. Tidak ada api, tidak ada bunyi gas. Ia menunggu. 5 menit berlalu. 10. Kaldu tetap panas. Ah, mungkin panci baru, gumamnya, mencari alasan yang masuk akal.
Alasan itu terasa rapuh, tapi ia pegang erat. Ia tidak punya ruang untuk ketakutan hari ini. Lapak mulai ramai. Pelanggan datang silih berganti, dan Pak Wanto tenggelam dalam kerja. Setiap kali ia mengangkat tutup panci, uap panas menyapa wajahnya. Terlalu panas untuk jam segini. Ia melayani dengan senyum yang ia paksakan, menolak memikirkan hal-hal yang tak bisa ia kendalikan. Bu Sari datang menjelang sore, membawa minuman. Ia berdiri agak jauh, memperhatikan. "Pak, kok uapnya tebal terus?" Pak Wanto menegang. "Namanya juga kaldu," jawabnya singkat. Ia tidak menatapnya. Bu Sari mendekat, mencium udara. Baunya masih aneh. Pak Wanto memotong ayam lebih keras dari perlu. "Kamu pulang aja," katanya. "Di sini ramai." Nada itu membuat Bu Sari terdiam. Ia mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Punggungnya yang menjauh menambah berat di dada Pak Wanto. Ia tahu ia sedang melukai orang yang seharusnya ia lindungi, tapi pikirannya terlalu penuh untuk berhenti. Malam turun. Pelanggan terakhir pergi dengan puas. Pak Wanto mematikan kompor, menutup panci, lalu mulai membereskan. Saat ia mengangkat tutup sekali lagi, panas itu masih ada. Kaldunya masih bergolak pelan, seolah api belum benar-benar pergi. Jantungnya berdegup kencang. Ia menutup kembali, kali ini lebih keras. "Berhenti," bisiknya, entah kepada siapa. Ia menunggu beberapa saat, lalu mulai mendorong gerobak. Saat roda berderit dan jalanan sepi, suara itu muncul, pelan, ritmis. Duk, duk, duk. Seperti sendok menyentuh dasar panci. Pak Wanto berhenti mendadak. Suara itu berhenti juga. Keheningan terasa tebal, menekan telinga. Ia menahan napas, menunggu. Tidak ada apa-apa. "Capek," katanya keras, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ia melanjutkan mendorong, langkahnya cepat. Suara itu tidak muncul lagi, tapi rasa diawasi menempel sampai ia tiba di rumah. Di kamar, ia duduk lama sebelum tidur. Pikirannya dipenuhi pilihan-pilihan yang saling bertabrakan. Kalau ia berhenti sekarang, semua yang ia dapatkan bisa hilang. Pelanggan mungkin pergi. Hutang bisa kembali menumpuk. Anak bisa kembali sakit. Kalau aku tutup mata sedikit lagi, pikirnya, mungkin semuanya tetap baik-baik saja. Keesokan harinya, kejadian itu terulang. Kompor mati, kaldu tetap panas. Kali ini, ia tidak memeriksa lama-lama. Ia langsung melayani pelanggan, seolah dengan bergerak ia bisa mengusir kejanggalan itu. Ia mendengar suara sendok lagi saat menutup lapak, lebih jelas dari sebelumnya. Ia menelan ludah, memilih untuk tidak mencari sumbernya. Roni sempat lewat, melirik panci dengan raut tak nyaman. "Mas, ini panas banget." Pak Wanto tersenyum tipis. "Kalau nggak panas, nggak enak." Roni hendak bicara, lalu mengurungkan niat. Ia menepuk bahu Pak Wanto, pergi dengan wajah khawatir. Sentuhan itu terasa seperti peringatan yang terlambat. Malam itu, Pak Wanto berdiri sendirian di depan gerobak. Ia menatap panci yang masih mengeluarkan uap. Ketakutan menggerogoti perutnya, dingin dan tajam. Tapi bayangan lapak sepi, hutang, dan wajah anaknya yang pucat lebih menakutkan. Ia mengambil kain, membungkus panci agar panasnya tak terlihat, lalu mengunci gerobak. Keputusan kecil itu terasa seperti pengkhianatan pada dirinya sendiri, tapi ia tetap melakukannya. Pak Wanto pulang dengan satu keyakinan yang membuatnya gemetar. Selama pelanggan masih datang, ia akan pura-pura tidak mendengar apapun. Pak Wanto semakin sering pulang larut. Bukan karena ia ingin, tapi karena lapak seperti enggan ditinggalkan. Setiap kali ia berniat menutup, selalu ada saja yang datang di detik terakhir. Ia mulai menerima itu sebagai bagian dari rezeki, meski kata itu kini terasa asing di lidahnya. Malam itu, jalanan sudah hampir mati. Lampu-lampu toko satu persatu padam.
Pak Wanto baru saja mematikan kompor ketika seseorang berdiri di depan gerobak. "Masih buka?" Suaranya datar. Pak Wanto menoleh. Lelaki itu tinggi, tubuhnya kurus, jaketnya kusam. Wajahnya samar. Bukan kabur seperti kabut, tapi seperti tidak ingin ditangkap mata. Pak Wanto berkedip, mengira matanya lelah. "Masih?" jawabnya setelah jeda singkat. Lelaki itu duduk, tidak melihat menu, tidak memesan, hanya menatap panci. Pak Wanto akhirnya menyajikan satu porsi tanpa diminta. Tangannya bergerak otomatis, seolah tahu apa yang harus dilakukan. Lelaki itu makan cepat, terlalu cepat. Sendoknya bergerak tanpa suara, mie masuk ke mulut tanpa dikunyah lama. Pak Wanto memperhatikannya dengan rasa tak nyaman yang tumbuh pelan. Ia menunggu ucapan, apapun. Tidak ada. Saat mangkuk kosong, lelaki itu berdiri, meletakkan uang di meja. Tanpa pamit, tanpa tatapan. Pak Wanto meraih uang itu. Dingin, basah, seperti baru diambil dari dasar ember. Ia menahan napas. "Hujan?" tanyanya, refleks. Lelaki itu sudah berjalan menjauh. Pak Wanto mengelap uang itu dengan kain, memasukkannya ke kotak. Ia menutup lapak, jantungnya masih berdetak cepat. Ia meyakinkan diri bahwa malam memang sering menghadirkan orang-orang aneh. Namun kejadian itu terulang. Malam berikutnya, dan malam setelahnya. Mereka datang satu atau dua, selalu setelah jam 9. Selalu duduk diam. Selalu makan cepat. Wajah-wajah mereka tak pernah benar-benar jelas, seperti bayangan yang kebetulan berbentuk manusia. Pak Wanto mulai gelisah. Ia mempercepat pekerjaannya, berharap mereka cepat pergi. Tapi bagian dari dirinya yang lain, bagian yang takut kehilangan, tetap menyajikan mie dengan tangan gemetar. Uang yang mereka tinggalkan selalu sama, dingin, basah, dan berbau samar seperti tanah lembab. Di rumah, Pak Wanto menghitung uang sendirian. Bu Sari sudah tidur, anak mereka terlelap. Ia menuang isi kotak ke lantai, menyusunnya rapi. Saat jemarinya menyentuh lembar-lembar basah itu, perutnya bergejolak. Ia menutup mulut, berlari ke kamar mandi, muntah hebat. Tidak ada apa-apa yang keluar selain cairan pahit. Ia bersandar di dinding, napas terengah, mata berair. Rasa jijik dan takut bercampur jadi satu. "Ini cuma capek," katanya pada diri sendiri. Capek dan masuk angin. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Setiap selesai menghitung uang, perutnya berontak. Seolah tubuhnya menolak apa yang tangannya kumpulkan. Bu Sari mulai menyadari. "Pak, kamu kenapa?" tanyanya suatu pagi. "Kok tiap malam muntah?" "Masuk angin," jawab Pak Wanto cepat. Ia menghindari tatapan istrinya. "Nanti juga sembuh." Bu Sari tidak percaya sepenuhnya, tapi ia memilih diam. Diamnya terasa seperti tudingan yang tak terucap. Di lapak, pelanggan siang hari tetap manusia biasa. Mereka bercakap, tertawa, memuji rasa. Pak Wanto hampir merasa normal di antara mereka. Tapi begitu malam datang, udara berubah. Sunyi jadi lebih pekat. Lampu terasa lebih redup. Suatu malam, salah satu pelanggan tanpa wajah berhenti mengunyah dan menatap Pak Wanto. Untuk sesaat, Pak Wanto merasa ditatap balik oleh sesuatu yang bukan mata. Ia memalingkan wajah, jantungnya nyaris meloncat keluar. "Cukup," bisiknya pada diri sendiri. Ia hampir menutup lapak lebih awal malam itu. Tangannya sudah meraih tutup panci ketika bayangan lain muncul di ujung jalan. Ia ragu. Bayangan hutang, biaya hidup, dan wajah anaknya yang kini mulai sehat berkelebat. Ketakutan itu kalah cepat oleh ketakutan lain, kembali ke sepi. Pak Wanto membuka lagi panci. Malam itu, saat ia menghitung uang, muntahnya lebih parah. Ia berlutut di kamar mandi, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ada harga yang sedang dibayar, bukan dengan uang, tapi dengan tubuh dan pikirannya. Ia berdiri tertatih,
berkumur, lalu menatap dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada bayangannya sendiri, "Sampai kapan?" Jawabannya tidak datang. Yang ada hanya keputusan kecil yang lahir dari kelelahan. Besok, ia akan menutup lapak sebelum terlalu malam. Sedikit lebih awal, sedikit aman. Ia tidak tahu apakah keputusan itu akan cukup. Tapi malam itu, ia membutuhkannya untuk bisa tidur, meski dengan perasaan bahwa sesuatu di luar sana tidak akan senang ditinggalkan. Pak Wanto menutup lapak lebih awal malam itu, menepati keputusan kecil yang ia buat dengan sisa-sisa keberanian. Jalanan masih menyisakan cahaya, dan itu memberinya sedikit rasa aman. Namun sepanjang perjalanan pulang, perutnya tetap mulas, seolah tubuhnya tidak percaya pada niat baik yang terlambat itu. Ia tidur lebih cepat, terlalu cepat. Seolah tubuhnya ingin melarikan diri sebelum pikiran sempat mengejar. Dalam tidurnya, Pak Wanto berdiri di depan gerobak mie ayamnya. Jalanan kosong. Tidak ada lampu. Tidak ada suara kendaraan. Gerobak itu terbuka, panci kaldu menganga, dan mie tersusun rapi seperti menunggu sesuatu. Ia melihat ke bawah, ke tangannya sendiri. Kulit tangannya menghitam, bukan seperti terbakar, tapi seperti terendam lumpur lama. Jari-jarinya memanjang perlahan, sendi-sendi berbunyi halus saat bertambah ruas. Tangannya bergerak sendiri, meraih sendok besar, lalu mulai mengaduk mie. Aduk, aduk, aduk. Gerakannya teratur, tanpa ragu, tanpa lelah. Pak Wanto ingin berteriak, ingin menarik tangannya sendiri, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menonton bagaimana tangannya bekerja dengan kecekatan yang tidak pernah ia miliki saat sadar. Setiap kali sendok mengaduk, bau amis naik dari panci. Bukan bau ayam basi, lebih dalam, lebih tua. Bau yang mengingatkannya pada darah yang sudah lama mengering. "Berhenti," katanya. Suaranya keluar serak, seperti bukan miliknya. Tangannya tidak berhenti. Justru semakin cepat. Ia terbangun dengan teriakan tertahan di tenggorokan. Dada naik turun, napasnya tersengal. Kamar masih gelap. Bu Sari tidur di sampingnya, punggungnya menghadap Pak Wanto. Ia mengangkat tangannya sendiri dengan gemetar. Pegel. Berat. Seperti habis bekerja berjam-jam. Ia mendekatkan tangannya ke hidung, bau amis itu masih ada. Tipis, tapi nyata. Pak Wanto menelan ludah. Rasa bersalah menghantamnya tanpa aba-aba. Bukan rasa takut seperti sebelumnya, tapi sesuatu yang lebih dalam dan menghancurkan. Kesadaran bahwa ia bukan lagi korban dari keadaan, melainkan pelaku yang membiarkan semuanya terjadi. Ia duduk di tepi ranjang sampai pagi, memandangi tangannya sendiri seolah itu milik orang lain. Pagi datang tanpa kelegaan. Saat ia mencuci tangan, bau itu tidak langsung hilang. Ia menggosok lebih keras, sampai kulitnya memerah. Di cermin kamar mandi, matanya terlihat sayu, lingkar hitam mengendap seperti bayangan yang tak mau pergi. Bu Sari memperhatikannya saat sarapan. "Pak, kamu mimpi buruk?" Pak Wanto mengangguk pelan. Ia ingin bercerita, ingin mengaku, ingin berkata bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa mungkin semua ini bukan kebetulan. Tapi setiap kali mulutnya terbuka, bayangan Hutang dan anaknya yang kini mulai sehat menutup kata-kata itu. "Hanya mimpi," katanya akhirnya. Bu Sari tidak puas, tapi ia tidak memaksa. Diamnya kini terasa berbeda, bukan lagi bingung, tapi waspada. Di lapak siang itu, Pak Wanto bekerja dengan tubuh kaku. Ia mengaduk kaldu dengan tangan kiri dan kanan bergantian, seolah menguji sesuatu. Setiap kali sendok menyentuh dasar panci, mimpi itu terlintas kembali. Ia memperlambat gerakan, lalu berhenti sama sekali. Pelanggan menunggu. Ia terpaksa melanjutkan. Tangannya bergerak lagi. Terlalu lancar. "Ini cuma kebiasaan," katanya dalam hati. "Otot kerja. Jangan berlebihan." Tapi rasa bersalah tidak mau pergi.
Setiap porsi yang ia sajikan terasa seperti pengakuan diam-diam. Setiap uang yang ia terima menambah beban di dadanya. Sore itu, Roni lewat lagi. Ia berhenti sebentar, menatap wajah Pak Wanto. "Mas kelihatan gak enak badan." Pak Wanto hampir tertawa. "Kalau saja kamu tahu," pikirnya. "Aman," jawabnya singkat. Roni hendak bicara, lalu mengurungkan niat. Ia menepuk meja gerobak pelan, pergi tanpa senyum. Kepergiannya meninggalkan rasa sesal baru. Pak Wanto sadar, ia bukan hanya mengabaikan nasihat, tapi juga menjauhkan diri dari satu-satunya orang yang berani mengingatkannya. Malam datang. Pak Wanto berdiri lama di depan gerobak sebelum membuka. Ia memandangi panci, sendok, mie, semuanya tampak biasa. Terlalu biasa untuk sesuatu yang sudah merusak tidurnya. Ia membuka lapak. Saat sendok pertama masuk ke panci, tangan kanannya terasa berat. Pegal itu kembali. Bau amis naik samar. Pak Wanto menutup mata sesaat, menarik napas panjang. "Kalau aku berhenti sekarang," pikirnya, "semua akan runtuh." Ia membuka mata, mengaduk lagi. Malam itu, sebelum tidur, ia membungkus sendok dengan kain dan menyimpannya terpisah dari peralatan lain. Keputusan kecil. Tidak menghentikan apapun. Tapi cukup untuk menenangkan hatinya. Seolah dengan menjauhkan sendok, ia bisa menjauhkan tangannya sendiri dari apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Sendok itu tetap terbungkus kain saat Pak Wanto bangun pagi. Ia sengaja tidak membukanya semalaman, seolah dengan begitu ia bisa memastikan tangannya sendiri ikut beristirahat. Tapi pegal di pergelangan masih ada. Rasa berat itu menetap, tidak berkurang oleh tidur atau doa pendek yang ia gumamkan sebelum subuh. Saat membuka lapak siang hari, ia menggunakan sendok cadangan. Gerakannya kaku, tidak seluas biasanya. Kaldu tetap mendidih, aromanya tetap kuat, terlalu kuat. Bau amis samar muncul lagi, dan kali ini Pak Wanto tidak bisa berpura-pura tidak mencium apapun. Beberapa pelanggan lama datang dan pergi. Mereka memuji rasa mie yang makin nendang, kata mereka. Setiap pujian terasa seperti pisau kecil yang diselipkan perlahan ke dadanya. Ia tersenyum, tapi rahangnya mengeras. Menjelang sore, seorang lelaki tua berhenti di depan gerobak. Pak Wanto mengenalnya. Pak Sumarno. Dulu, sebelum lapak ini ramai, Pak Sumarno sering lewat sambil mendorong sepeda tuanya. Kadang membeli semangkuk, kadang hanya duduk sebentar, mengobrol soal harga bahan atau cuaca. Setelah usaha Pak Wanto naik drastis, lelaki itu jarang terlihat. Sekarang ia berdiri diam, tidak langsung memesan. Matanya menatap panci kaldu yang mengepul. Pak Wanto merasa tengkuknya dingin. Pak Sumarno, sapa Pak Wanto, berusaha terdengar biasa. Pak Sumarno mengangguk pelan. Hidungnya menghirup udara sekali, dua kali. Alisnya berkerut. Bau ini, katanya pelan, bukan bertanya. Pak Wanto menggenggam sendok lebih erat. Kaldu baru. Pak, ayamnya segar. Pak Sumarno menatapnya lama. Tatapan itu bukan tatapan curiga, tapi pengenalan, seperti seseorang yang pernah melihat sesuatu, lalu berharap tak perlu melihatnya lagi. Ia duduk di bangku kecil. Bikinin, tapi jangan banyak-banyak. Saat Pak Wanto mengaduk, ia sadar gerakannya kembali terlalu lancar. Seolah ada irama yang menuntun tangannya. Ia berhenti sesaat, lalu melanjutkan dengan napas tertahan. Pak Sumarno memperhatikan, diam. Mereka makan tanpa bicara. Pak Sumarno mengunyah perlahan, wajahnya menegang setiap kali menelan. Setelah beberapa suap, ia meletakkan sendok. Dulu, katanya akhirnya, saya punya teman. Jualan juga. Bukan mie. Pak Wanto tidak menyahut. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Awalnya laris. Nggak masuk akal larisnya. Dia senang. Tapi saya ingat satu hal, bau dagangannya berubah. Pak Sumarno menatap langsung ke mata Pak Wanto. Bau kenyang. Tapi bukan bau orang habis makan.
Tangan Pak Wanto bergetar. Ia menurunkan pandangan. Pak Sumarno melanjutkan, suaranya tetap datar. Yang bantu jualan itu nggak pernah kenyang. Kalimat itu jatuh seperti batu ke air tenang. Tidak keras, tapi dalam. Pak Wanto merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh pelan-pelan, bukan karena takut, melainkan karena pengakuan yang terlalu lama ia tolak. "Pak," katanya, tapi tidak tahu harus melanjutkan apa. Pak Sumarno berdiri. Kalau sudah tercium, biasanya sudah lama ikut campur. Nggak datang buat nolong, cuma ngingetin. Ia meletakkan uang di meja. Uangnya dingin, sedikit basah. Pak Wanto menatap uang itu, lalu kembali ke wajah Pak Sumarno. "Bisa dihentikan?" Pak Sumarno menggeleng pelan. "Kalau bisa, teman saya masih hidup tenang." Ia meraih sepedanya. "Jaga tanganmu, Wanto." Nama itu disebut tanpa pak, tanpa jarak, lebih seperti perpisahan. Setelah Pak Sumarno pergi, lapak terasa lebih sempit. Suara jalanan mendadak jauh. Pak Wanto duduk, menatap panci kaldu yang masih mengepul. Kata-kata itu berulang di kepalanya, "Gak pernah kenyang." Ia teringat mimpi. Tangannya yang panjang. Gerakan mengaduk tanpa henti. Ketakutan yang dulu menguasainya kini berubah arah. Ia tidak lagi takut pada apa yang datang malam-malam. Ia menyesal, karena pernah berharap semua ini nyata hanya karena hasilnya manis. Malam itu, pelanggan tanpa wajah datang lagi. Mereka makan cepat, pergi tanpa suara. Pak Wanto melayani dengan kepala tertunduk. Setiap sendok terasa seperti kontrak yang diperbarui tanpa tanda tangan. Saat lapak tutup, ia menghitung uang dengan tangan gemetar. Tidak muntah kali ini. Rasa di dadanya sudah berubah. Lebih berat, lebih permanen. Sebelum pulang, Pak Wanto mengambil sendok yang terbungkus kain itu. Ia membukanya perlahan, menatap permukaannya yang kusam. Lalu, dengan napas pendek, ia menyelipkan sendok itu ke dalam tas kain, berniat membawanya pulang. Keputusan kecil, berisiko. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak ingin sendok itu bekerja tanpa dirinya. Pak Wanto pulang dengan sendok itu masih di dalam tas kain. Sejak memutuskan membawanya pulang, dadanya tak pernah benar-benar ringan. Setiap langkah menuju rumah terasa seperti membawa sesuatu yang tidak seharusnya melewati ambang pintu. Rumah kecil itu gelap. Lampu ruang tengah menyala redup. Begitu ia membuka pintu, Bu Sari muncul dari kamar, wajahnya pucat, mata sembab. "Mas," katanya cepat, suaranya serak. "Rian panas lagi." Nama itu membuat Pak Wanto berhenti. Tas kain di tangannya terasa lebih berat. Ia masuk ke kamar. Anak laki-lakinya terbaring lemas, dahi basah oleh keringat. Napasnya pendek-pendek. Pak Wanto menempelkan telapak tangan ke kening Rian, panasnya menusuk. "Kapan mulai?" tanyanya, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Sejak sore. Pas warung rame," jawab Bu Sari pelan. Ia duduk di samping ranjang, memegangi tangan anak mereka dengan erat, seolah takut kehilangan pegangan. Pak Wanto menarik tangannya. Ada rasa dingin aneh di telapak, sisa dari uang-uang malam tadi. Rasa bersalah menyusup cepat, lebih tajam dari ketakutan yang pernah ia rasakan. "Udah dikasih obat?" tanyanya. "Udah. Nggak turun." Bu Sari menunduk. "Mas, ini udah ketiga kalinya. Setiap warung penuh, Rian panas. Pas sepi, dia mendingan." Kalimat itu menggantung di udara. Pak Wanto tidak menjawab. Ia tahu Bu Sari tidak bodoh. Perempuan itu mungkin tidak tahu soal Mbah Kromo atau ritual kecil tanpa kontrak itu. Tapi ia merasakan polanya. Bu Sari bangkit, mengambil air dan kain, mengompres dahi Rian sambil berdoa lirih. Doanya bukan doa panjang, hanya potongan-potongan kalimat yang diulang. Suaranya pecah oleh tangis yang ditahan. Pak Wanto berdiri kaku. Setiap kata doa terasa seperti tuduhan. Malam itu, ia tidak kembali ke warung.
Untuk pertama kalinya sejak dagangan ramai, ia membiarkan lapak tutup lebih cepat. Telepon genggamnya bergetar berkali-kali. Pesan dari pelanggan tetap, dari Roni, dari orang-orang yang menanyakan kenapa warung belum buka. Ia mematikannya. Tapi meski warung tutup, panas Rian tidak turun. Bahkan menjelang tengah malam, tubuh anak itu semakin menggigil, kontras dengan panas yang membakar. Bu Sari menangis tanpa suara, bahunya naik turun. "Mas," katanya akhirnya, dengan suara hampir habis, "kalau ini karena sesuatu, kalau ada yang Mas sembunyikan, tolong berhenti." Pak Wanto menelan ludah. Kata-kata Pak Sumarno kembali terngiang, "Gak pernah kenyang. Aku cuma pengin dagangan jalan," katanya pelan, lebih seperti pembelaan pada dirinya sendiri daripada jawaban. "Biar kita gak susah." Bu Sari menatapnya, matanya merah. "Kalau harus ditukar sama anak kita?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari mimpi manapun. Dini hari, panas Rian sedikit turun. Pak Wanto tertidur di lantai kamar, punggung bersandar ke dinding. Dalam tidurnya yang dangkal, ia mendengar suara sendok. Bukan dari dapur, melainkan dari kamar itu sendiri. Suara logam beradu pelan, berirama, seolah mengaduk sesuatu yang kental. Ia terbangun. Kamar sunyi. Bu Sari tertidur sambil memeluk Rian. Tidak ada apa-apa. Tapi tangan Pak Wanto pegal. Bau amis tipis melekat di jari-jarinya. Ia bangkit perlahan, keluar kamar, menuju ruang tengah. Tas kain itu tergeletak di dekat pintu. Ia membukanya. Sendok itu ada di dalam, dingin di sentuhan pertama, lalu hangat dengan cepat, terlalu cepat. Pak Wanto menjatuhkannya. Sendok itu beradu dengan lantai, mengeluarkan bunyi nyaring yang membuat Bu Sari terbangun. "Apa itu?" teriaknya dari kamar. "Bukan apa-apa," jawab Pak Wanto cepat, meski suaranya gemetar. Pagi datang dengan kabar buruk. Rian demam lagi, lebih tinggi dari semalam. Bu Sari memutuskan membawa anak mereka ke bidan. Pak Wanto mengantar dengan motor, pikirannya kacau. Setiap kali melewati jalan menuju warung, dadanya sesak. Siang itu, warung kembali ramai. Pak Wanto tahu tanpa perlu melihat. Pesan masuk bertubi-tubi. Foto-foto mangkuk kosong dikirim pelanggan, disertai keluhan kenapa ia belum buka. Ia membayangkan panci kaldu di sana, tetap panas, tetap menunggu. Di ruang tunggu bidan, Bu Sari memeluk Rian sambil berdoa lagi, kali ini lebih keras. Orang-orang melirik, tapi ia tidak peduli. Pak Wanto duduk terpisah. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, pesugihan itu tidak menagih lewat mimpi atau bau. Ia menagih lewat sesuatu yang tidak bisa ditawar. Sore hari, setelah Rian diberi obat dan diminta rawat jalan, Pak Wanto pulang sendirian ke rumah. Ia mengambil tas kain, memasukkan sendok itu lagi. Napasnya pendek, tapi keputusannya mulai terbentuk. Kecil, berbahaya. Ia melangkah keluar rumah, menuju arah yang sudah lama ia hindari. Ke warung kopi tempat Mbah Kromo biasa duduk. Pak Wanto kembali ke warung saat langit belum benar-benar terang. Sisa hujan malam membuat aspal lembab, memantulkan lampu jalan yang redup. Gerobak mie ayamnya berdiri seperti biasa, tapi baginya kini tampak asing, seolah bukan lagi alat mencari nafkah, melainkan sesuatu yang menunggu dipenuhi. Ia membuka penutup panci kaldu. Uap hangat langsung naik, padahal kompor belum dinyalakan. Bau gurih itu bercampur amis, membuat perutnya mual. "Kalau memang harus begitu, jangan lewat anakku," gumamnya pelan. Kata-kata itu keluar begitu saja. Sejak semalam, kepalanya penuh dengan bayangan Rian terbaring lemah. Pak Wanto menatap panci, matanya merah, suara bergetar. "Aku cuma mau jualan," katanya lagi, kali ini lebih keras, seolah ada yang perlu diyakinkan. "Aku nggak minta macam-macam." Sendok di dalam panci bergerak sedikit. Bukan jelas, hanya riak kecil di permukaan kaldu. Pak Wanto mundur setapak, napasnya tercekat.
Di saat itulah ia mendengar langkah kaki. "Mas!" Suara Bu Sari datang dari belakang, ragu, seperti takut salah melihat. Pak Wanto menoleh perlahan. Bu Sari berdiri beberapa meter dari gerobak, masih mengenakan jaket tipis, rambutnya diikat seadanya. Wajahnya pucat, bukan karena marah, melainkan karena mengerti terlalu banyak. Sejenak tak ada yang bicara. Uap kaldu naik di antara mereka. "Mas ngomong sama siapa?" tanya Bu Sari akhirnya. Nada suaranya datar, lebih lelah daripada curiga. Pak Wanto membuka mulut, menutupnya lagi. Ia ingin berbohong, tapi kata-kata itu terasa hampa sebelum sempat keluar. Bahunya turun. "Sama, ini," katanya lirih, menunjuk panci tanpa berani menatap istrinya. Bu Sari melangkah mendekat. Ia mencium bau kaldu, lalu menatap sendok yang masih bergetar pelan. Wajahnya menegang, bukan karena takut, tapi karena kecewa yang pelan-pelan meresap. "Sejak kapan?" tanyanya. Pak Wanto menghela napas panjang. "Sejak dagangan mulai rame." "Sejak Rian sakit-sakitan?" lanjut Bu Sari, suaranya tetap tenang. Ia mengangguk. Kepala Pak Wanto tertunduk. Kata-kata pengakuan mengalir patah-patah, tentang Mbah Kromo, tentang tangan lain, tentang ritual kecil tanpa kontrak yang katanya tidak menuntut apa-apa. Ia tidak menyebutkan semua detail, tapi cukup untuk membuat Bu Sari paham arah ceritanya. Bu Sari mendengarkan tanpa memotong. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Saat Pak Wanto selesai, ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya menatap gerobak itu lama sekali, lalu menatap suaminya. "Kamu takut miskin," katanya pelan. "Aku tahu." Pak Wanto mengangguk lagi. Dadanya terasa sesak. "Tapi kamu lebih takut kehilangan pelanggan daripada kehilangan kami," lanjut Bu Sari. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam lebih keras dari tuduhan manapun. Ia mendekat, berdiri tepat di depan Pak Wanto. "Aku nggak marah, Mas," katanya. "Aku cuma kecewa." Kata itu membuat lutut Pak Wanto lemas. Marah masih bisa dilawan, bisa dibantah. Kecewa tidak. Kecewa adalah penilaian akhir. "Aku gagal," katanya, hampir berbisik. Bu Sari menggeleng. "Kamu memilih jalan yang salah. Itu beda." Ia meraih tas kain yang biasa dipakai Pak Wanto membawa peralatan. Dengan hati-hati, ia membuka dan melihat sendok itu di dalamnya. Bau amis langsung tercium. "Ini harus dihentikan," katanya tegas, tapi suaranya tetap lembut. "Aku nggak mau Rian jadi bayarannya." Pak Wanto ingin berkata iya, ingin berjanji. Tapi bayangan warung sepi, hutang menumpuk, dan wajah-wajah pelanggan tanpa wajah kembali menyerbu pikirannya. Ia terdiam terlalu lama. Keheningan itu cukup bagi Bu Sari. Ia menutup tas kain itu perlahan, lalu mengembalikannya ke tangan Pak Wanto. "Aku pulang dulu," katanya. "Aku bawa Rian ke rumah ibu. Kamu pikirkan baik-baik." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Pak Wanto berdiri sendiri di depan gerobak. Uap kaldu masih naik. Sendok di dalam panci kini diam, seolah mendengarkan. Ia menatap uang di laci. Dingin, basah. Tiba-tiba ia merasa muak. Ia menyapu sebagian uang itu ke lantai, tapi sisanya tetap ada. Selalu ada sisa. Selalu cukup untuk membuatnya ragu berhenti. Sore itu, sebelum membuka warung, Pak Wanto mengambil keputusan kecil yang terasa seperti dosa baru. Ia kembali mengaduk kaldu, tapi sambil berbisik lirih. "Satu malam lagi," katanya. "Habis itu aku cari cara berhenti." Sendok di panci bergerak perlahan, seolah menyetujui. Kalimat Bu Sari masih tertinggal di kepala Pak Wanto saat ia membuka warung sore itu. "Kamu lebih takut kehilangan pelanggan daripada kehilangan kami." Kalimat itu tidak berteriak, tidak menuduh, tapi menempel seperti noda yang tidak bisa dikerik. Gerobak sudah di tempatnya. Panci kaldu masih hangat sebelum kompor dinyalakan. Pak Wanto tidak lagi terkejut.
Rasa takutnya sudah berubah bentuk, menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih berat. Kesadaran bahwa semua ini berjalan tanpa persetujuannya. Ia mulai menyiapkan dagangan dengan gerakan mekanis. Mengambil mie, menata mangkuk, mengiris ayam. Tangannya bekerja, tapi pikirannya tertinggal pada Rian yang kini dibawa Bu Sari ke rumah mertuanya. Rumah yang seharusnya aman, jauh dari bau kaldu ini. Saat pelanggan pertama datang, Pak Wanto menyambut dengan senyum tipis yang terasa palsu. Ia mengaduk mie, menuang kuah, menaburkan daun bawang. Semua terlihat normal. Hanya satu yang berubah. Setiap kali ia mengaduk, sendok terasa lebih berat. Seolah ada tangan lain yang ikut memegang dari bawah. Setelah pelanggan itu pergi, Pak Wanto mengambil satu mangkuk kecil. Ia biasanya mencicipi masakannya sendiri, kebiasaan lama untuk memastikan rasa. Kali ini, ia ragu sejenak, lalu tetap menyuapkan sendok ke mulut. Rasanya pahit, bukan asin berlebih, bukan basi. Pahit yang menempel di lidah, membuat tenggorokan menegang. Pak Wanto tersedak, batuk, hampir menjatuhkan mangkuk. Ia meludah ke tanah, napasnya terengah. Ia mencoba lagi. Sendok kedua terasa lebih pahit, seperti air rebusan logam. Matanya berair, perutnya bergejolak. Namun saat ia mengamati pelanggan di depannya, lelaki parubaya yang sering datang sejak warung ramai, orang itu makan lahap. Kuah diseruput sampai habis. Mangkuk dikosongkan. Wajahnya puas. "Enak, Pak," katanya. "Sekarang malah makin mantap." Pak Wanto tidak menjawab. Tangannya gemetar. Pelanggan demi pelanggan datang. Tidak semuanya tanpa wajah kini. Ada yang jelas, ada yang samar. Tapi satu kesamaan menyatukan mereka, lahap. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang tersisa. Sementara Pak Wanto, setiap kali mencium uap kaldu, perutnya mual. Setiap tetes kuah yang menyentuh lidahnya terasa menolak masuk, seolah tubuhnya sendiri memberi peringatan yang terlambat. Ia menyadari sesuatu dengan pelan, menyakitkan, mie ayam itu bukan lagi miliknya. Bukan soal kepemilikan gerobak atau resep. Bukan soal uang yang masuk ke laci. Dagangan itu bekerja untuk sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak membutuhkan persetujuan Pak Wanto untuk terus berjalan. Di sela keramaian, Roni datang. Wajahnya berubah begitu melihat Pak Wanto yang pucat. "Mas, kamu kenapa?" tanya Roni pelan. "Kok kayak orang sakit?" Pak Wanto ingin tertawa. Ingin bilang ia memang sakit. Tapi yang keluar hanya gelengan kepala. Roni mengendus udara, alisnya berkerut. Baunya masih sama. Pak Wanto tidak menanggapi. Ia menunduk, menuang kuah ke mangkuk lain. "Mas," lanjut Roni, suaranya diturunkan. "Kalau masih bisa berhenti, berhentilah. Cerita yang aku bilang dulu itu, orangnya juga bilang, pas dia udah nggak bisa makan dagangannya sendiri, itu tandanya." "Tandanya apa?" tanya Pak Wanto tanpa menatap. Roni menelan ludah. "Tandanya yang makan bukan manusia lagi. Yang punya juga bukan dia." Kalimat itu membuat dada Pak Wanto sesak. Ia teringat mimpi tentang tangan hitam itu. Panjang, kurus, bergerak lincah mengaduk mie di gerobak kosong. Kini ia paham, tangan itu tidak hanya muncul dalam tidur. Malam makin larut. Pelanggan terakhir pergi, meninggalkan uang yang dingin dan basah. Pak Wanto menatap uang itu lama. Tangannya enggan menyentuh. Ia mencoba sekali lagi mencicipi sisa kuah di panci. Kali ini, begitu cairan menyentuh bibir, tubuhnya refleks muntah. Ia bersandar ke gerobak, napas terengah, mata perih. Di balik panci, sendok bergerak pelan. Bukan seperti didorong, seperti sedang bekerja. "Ini bukan punyaku lagi," bisik Pak Wanto. Suaranya pecah. "Aku cuma yang jaga." Keheningan menjawabnya. Tapi keheningan itu terasa penuh. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dagangan ramai, Pak Wanto tidak menghitung uang.
Ia memasukkannya begitu saja ke tas kain, bersama sendok itu. Dadanya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena satu kesadaran baru yang jauh lebih mengerikan. Kalau ia ingin berhenti, ia tidak cukup hanya menutup warung. Ia harus mengambil sesuatu kembali. Sebelum pulang, Pak Wanto membuat keputusan kecil, nyaris tak terlihat oleh siapapun. Ia tidak membersihkan panci kaldu. Ia membiarkannya tertutup, berisi sisa kuah yang masih hangat, seolah menantang siapapun yang mengklaimnya. Langkahnya meninggalkan warung terasa berat. Di belakangnya, dalam panci tertutup itu, terdengar bunyi pelan, seperti sendok yang mengetuk dinding logam, menunggu giliran. Sendok itu masih mengetuk di kepala Pak Wanto ketika ia mendorong motornya melewati gang sempit menuju warung kopi tua di ujung pasar. Bunyi logam pelan itu seakan menempel di tulang tengkoraknya. Tidak keras, tapi tidak pernah berhenti. Sejak meninggalkan warung semalam, ia tahu satu hal. Ia tidak bisa pura-pura lagi. Kaldu yang tak mau dingin. Mie yang menolak ditelan. Anak yang jatuh sakit setiap dagangan ramai. Semua itu bukan kebetulan. Itu pola. Warung kopi tempat Mbah Kromo biasa duduk masih sama. Meja kayu tua, bau ampas kopi, lampu bohlam kuning yang menggantung rendah. Pagi belum ramai. Hanya ada dua orang tua yang bermain catur di sudut, suara bidak kayu beradu pelan. Mbah Kromo duduk di bangku dekat jendela, seperti sedang menunggu. Sorot matanya tajam meski wajahnya keriput. Di depannya, secangkir kopi hitam sudah dingin. Pak Wanto berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum akhirnya melangkah masuk. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke sesuatu yang tidak bisa ia undur lagi. "Sampeyan kelihatan capek," kata Mbah Kromo tanpa menoleh. Dagangan rame itu memang melelahkan. Pak Wanto duduk di seberangnya. Tangannya gemetar. Ia meletakkan tas kain di atas meja, tidak dibuka. "Saya mau berhenti," katanya langsung. Suaranya parau, tapi jelas. "Saya mau yang itu, dihentikan." Mbah Kromo akhirnya menatapnya. Senyum tipis muncul, bukan mengejek, lebih seperti iba yang dingin. "Berhenti?" ulangnya pelan. "Sampeyan kira ini kontrak?" Pak Wanto menelan ludah. "Sampeyan bilang waktu itu, nggak ada kontrak. Ritual kecil." "Betul," jawab Mbah Kromo. Ia menyeruput kopi yang sudah dingin. "Bukan kontrak. Ini kebiasaan." Kalimat itu menggantung, berat. "Kebiasaan selalu minta diteruskan," lanjut Mbah Kromo. "Sampeyan ngasih jalan, sekarang jalan itu dilalui tiap hari. Masa tiba-tiba ditutup?" Pak Wanto memejamkan mata. Bayangan tangan hitam itu muncul lagi, kali ini bukan dalam mimpi. Ia melihatnya jelas, panjang, kurus, bergerak cekatan. Tangannya sendiri. "Anak saya sakit," katanya lirih. "Istri saya pergi. Saya nggak bisa makan dagangan saya sendiri." Mbah Kromo mengangguk pelan, seolah mendengar cerita biasa. "Itu tandanya sudah jalan jauh. Apa bayarannya?" Pak Wanto mengangkat kepala. Matanya merah. "Kalau memang harus bayar, bilang. Jangan pelan-pelan begini." Mbah Kromo tersenyum lebih lebar. "Sampeyan sudah bayar." "Dengan apa?" "Dengan diri sampeyan," jawab Mbah Kromo ringan. "Dengan waktu. Dengan tangan. Dengan rasa." Pak Wanto mencengkeram tas kain. Napasnya cepat. "Saya mau semuanya kembali seperti dulu. Warung sepi nggak apa-apa. Saya kerja lagi. Asal anak saya sehat." Mbah Kromo tertawa pelan. Bukan tawa keras, tapi cukup membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. "Sampeyan kira yang ikut mengaduk itu mau ditinggal begitu saja?" katanya. "Yang bantu jualan itu nggak pernah kenyang. Sampeyan sudah tahu." Meja kayu bergetar pelan. Cangkir kopi bergeser sedikit. Pak Wanto menunduk, melihat bayangannya sendiri di permukaan meja, tapi bayangan itu bergerak lebih lambat dari tubuhnya. "Ada cara berhenti?"
Tanyanya, hampir berbisik. Mbah Kromo menatapnya lama. Ada. Pak Wanto mengangkat kepala, secercah harap muncul. Tapi bukan tanpa bekas, lanjut Mbah Kromo. Sampeyan harus memutus kebiasaan itu sendiri. Bukan saya. Bagaimana? Desaknya. Dengan menolak, jawab Mbah Kromo. Bukan cuma di mulut, di tangan, di perut, di pikiran. Pak Wanto terdiam. Ia teringat pahitnya mie, muntah yang tak tertahan, anak yang demam. Semua itu adalah bentuk penolakan yang terlambat. Kalau saya gagal? Tanyanya. Mbah Kromo berdiri, menepuk meja pelan. Kebiasaan akan jalan sendiri. Ia melangkah pergi, meninggalkan Pak Wanto sendirian dengan tas kain itu. Sendok di dalamnya bergerak pelan, menekan kain dari dalam, seolah ingin keluar. Pak Wanto meraih tas itu dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada apa yang ada di dalamnya. Ia takut pada dirinya sendiri, pada kemungkinan bahwa ia tidak cukup kuat untuk berhenti. Saat keluar dari warung kopi, matahari sudah naik. Dunia terlihat normal. Terlalu normal untuk sesuatu yang sudah berubah dari akarnya. Di tengah jalan pulang, Pak Wanto berhenti. Ia membuka tas kain, menatap sendok itu lama sekali. Lalu, dengan tangan gemetar, ia memasukkannya kembali dan menutup tas rapat-rapat. Ia belum memutuskan apapun. Tapi satu tekanan baru menempel di dadanya. Waktu bukan lagi miliknya. Waktu bukan lagi miliknya. Pikiran itu menempel di kepala Pak Wanto sejak ia meninggalkan warung kopi Mbah Kromo. Sepanjang jalan pulang, dunia terasa berjalan seperti biasa, motor melintas, pedagang berteriak, anak-anak tertawa, sementara di dadanya, sesuatu sudah runtuh. Sore itu, ia membuka warung untuk terakhir kalinya dengan kesadaran penuh. Bukan karena berharap dagangan ramai, bukan karena takut kehilangan pelanggan, tapi karena ia tahu, kalau kebiasaan itu mau diputus, ia harus berdiri tepat di pusatnya. Gerobak didorong ke tempat biasa. Lampu dinyalakan. Beberapa orang lewat melirik, heran. Ada yang bertanya kenapa belum buka-buka. Pak Wanto hanya mengangguk singkat, tidak menjawab. Ia menatap bahan-bahan di depannya. Mie mentah, ayam, daun bawang, panci kaldu yang masih hangat meski belum disentuh. Semua ini pernah menjadi harapan, pernah menjadi kebanggaan. Kini terasa seperti barang bukti. Satu persatu, ia mulai bekerja. Tapi bukan untuk berjualan. Ia menuangkan kaldu ke ember besar. Cairan panas itu menguap, baunya kuat, amis menyengat. Saat menyentuh udara, terdengar bunyi mendesis seperti napas tertahan. Pak Wanto meringis, tapi tidak berhenti. Mau marah? Silakan, gumamnya. Aku capek nurut. Sendok itu bergerak sendiri di panci yang hampir kosong. Bunyi klang-klang semakin jelas, semakin cepat. Pak Wanto meraih sendok itu dan melemparkannya ke tanah. Logam itu memantul, lalu diam. Ia menyobek bungkus mie, menuangkannya ke ember, lalu membilasnya dengan air kotor dari selokan. Mimi itu menggumpal, hancur, hanyut sebagian. Setiap gerakan membuat dadanya nyeri, bukan fisik, tapi seperti merobek bagian dari hidupnya sendiri. Maaf, katanya lirih, entah pada siapa. Langit gelap sepenuhnya saat ember terakhir dikosongkan. Warung tutup. Lampu masih menyala, tapi tidak ada lagi yang dijual. Pak Wanto duduk di bangku kecil, sendirian, menunggu. Bunyi adukan itu kembali. Bukan pelan seperti biasanya. Bukan samar. Kali ini keras, jelas, datang dari segala arah, dari panci kosong, dari lantai, dari dalam kepalanya sendiri. Suara sendok mengaduk sesuatu yang tidak ada. Gerobak bergetar. Panci beradu. Lampu berkedip. Lalu bayangan itu muncul. Bukan sekilas. Bukan di sudut mata. Bayangan tangan hitam itu terbentuk jelas di dinding. Panjang, kurus, jari-jarinya terlalu banyak.
bergerak seperti sedang bekerja, mengaduk dengan sabar, tanpa emosi. Pak Wanto berdiri. Kakinya gemetar, tapi ia tidak mundur. "Sudah," katanya keras, suaranya pecah. "Nggak ada lagi." Bayangan itu tidak berhenti. Justru bergerak lebih cepat. Suara adukan menggema, memekakkan telinga. Bau amis memenuhi udara. Pak Wanto menutup mata sejenak. Dalam gelap, ia melihat wajah Bu Sari yang kecewa. Wajah Rian yang demam. Gerobak sepi di masa lalu, hutang menumpuk, rasa gagal yang dulu mendorongnya ke sini. "Aku yang salah," katanya, membuka mata lagi. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku yang buka pintu. Sekarang aku tutup." Ia meraih tas kain. Bukan untuk mengambil sendok. Ia membalikan tas itu, mengosongkannya ke tanah, uang dingin, basah, berceceran. Koin dan lembaran kertas jatuh bercampur air kaldu sisa. "Aku lepaskan," katanya, hampir berteriak. "Semua." Bayangan tangan itu berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ragu terlihat dalam gerakannya. Lalu, pelan-pelan, bayangan itu bergerak ke arah Pak Wanto, memanjang, merayap di dinding, di lantai, mendekat. Pak Wanto tidak lari. Ia menendang gerobak hingga miring. Panci jatuh, menggelinding, mengeluarkan bunyi nyaring. Lampu akhirnya padam. Dalam gelap, hanya ada napasnya sendiri dan suara adukan yang kini berubah. Bukan lagi ritmis, tapi kacau, marah. "Aku nggak jual apa-apa lagi," katanya, suaranya serak tapi tegas. "Kalau mau ambil, ambil aku sekalian. Tapi jangan lewat daganganku. Jangan lewat keluargaku." Bayangan itu menjulang, lalu berhenti tepat di depannya. Udara terasa berat, menekan dada Pak Wanto sampai ia hampir jatuh berlutut. Beberapa detik, atau mungkin menit, berlalu dalam keheningan tegang. Lalu suara itu mereda. Bukan hilang. Mereda, seperti napas yang ditahan. Lampu jalan menyala kembali. Bayangan tangan itu memudar, tidak lenyap sepenuhnya, hanya menipis, meninggalkan bekas gelap di dinding. Pak Wanto terduduk di tanah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Warung hancur. Dagangan musnah. Uang berserakan. Tapi suara adukan tidak kembali. Malam itu, Pak Wanto menutup warung tanpa membuka lagi. Ia berjalan pulang dengan tangan kosong, dada masih sesak oleh satu tekanan terakhir. Ia tidak tahu apakah kebiasaan itu benar-benar berhenti, atau hanya menunggu bentuk lain untuk kembali. Warung itu tidak pernah dibuka lagi. Pagi setelah malam terakhir, Pak Wanto kembali ke lokasi hanya untuk memastikan satu hal. Tidak ada yang tersisa untuk dijual. Gerobak sudah miring, panci penyok, lantai lengket oleh sisa kaldu yang mengering. Tidak ada uap, tidak ada suara adukan. Hanya bau amis yang samar, seperti luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia membersihkan seperlunya. Bukan untuk membuka kembali, melainkan untuk menutup dengan benar. Setelah itu, gerobak ia dorong pulang dan ditaruh di belakang rumah, tertutup terpal. Ia tidak menjualnya. Ia tidak membuangnya. Ia membiarkannya diam, seperti kuburan kecil dari pilihan yang pernah ia buat. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Pak Wanto bekerja apa saja yang datang. Mengangkat karung di pasar. Mengantar galon. Kadang membantu bangunan dengan upah harian yang tidak pasti. Tangannya kapalan, punggungnya sering pegal, tapi malam-malamnya lebih sunyi. Tidak ada suara sendok. Tidak ada uap yang muncul tanpa api. Bu Sari dan Rian pulang setelah beberapa hari. Rian masih kurus, tapi demamnya tidak kembali. Bu Sari tidak banyak bicara soal warung. Ia melihat tangan Pak Wanto yang lecet, pakaiannya yang bau semen dan keringat, lalu memilih diam. Diam yang bukan hukuman, diam yang memberi ruang. Suatu sore, saat Pak Wanto pulang dengan langkah berat, Bu Sari menyodorkan sepiring nasi sederhana. "Capek?" tanyanya. Pak Wanto mengangguk. Ia makan pelan.
Setiap suapan terasa biasa. Tidak enak, tidak istimewa. Tapi bisa ditelan. Itu cukup. Aku salah, katanya tiba-tiba. Busari menatapnya. Kamu berhenti? Jawabnya singkat. Itu yang penting. Kalimat itu tidak menghapus rasa bersalah, tapi menaruhnya di tempat yang bisa ditanggung. Minggu berganti. Hutang masih ada. Hidup lebih sempit. Namun Pak Wanto tidur tanpa mimpi aneh. Ia bangun tanpa rasa mual. Tangan-tangannya kembali menjadi miliknya sendiri. Sampai suatu sore, saat ia melewati sebuah gerobak mie ayam di ujung gang. Ia tidak berniat berhenti. Hanya lewat. Tapi langkahnya melambat tanpa ia sadari. Bau kaldu itu menyentuh hidungnya. Amis tipis, hampir tak terasa. Jantungnya berdegup. Ia menoleh cepat. Gerobak itu biasa saja. Penjualnya muda, wajah lelah, tangannya cekatan. Pelanggan makan sambil bercanda. Tidak ada yang salah. Namun di sela suara piring dan sendok, Pak Wanto mendengar sesuatu yang lain. Bukan jelas. Bukan keras. Sebuah irama pelan, duk-duk. Seperti sendok yang menyentuh dinding panci dari kejauhan. Ia menelan ludah dan melangkah pergi. Malam itu, saat mencuci tangan, ia mencium bau amis yang sama. Ia menggosok lebih keras. Bau itu hilang. Tapi rasa waspada tinggal. Beberapa hari kemudian, ia bertemu Roni di pasar. Roni menyapa dengan senyum kecil. Warungnya beneran tutup ya, Mas? Katanya. Pak Wanto mengangguk. Iya. Sekarang kerja apa? Apa aja? Jawab Pak Wanto. Ia tersenyum tipis. Yang penting pulang. Roni mengangguk pelan, seperti mengerti sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Malam-malam Pak Wanto kini diisi doa singkat, bukan permintaan berlebih. Ia tidak lagi memohon hidup mudah. Ia hanya meminta cukup kuat untuk tidak mengulang. Suatu malam hujan, listrik padam. Rumah gelap. Rian tidur di samping Busari. Pak Wanto duduk di kursi, mendengarkan hujan. Dalam keheningan itu, ia mendengar bunyi yang hampir membuatnya berdiri, seperti adukan pelan, jauh, sangat jauh. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. Bukan punyaku, katanya pelan, pada dirinya sendiri. Bunyi itu tidak mendekat, tidak juga hilang sepenuhnya. Ia ada, seperti gema ingatan. Peringatan yang tidak bisa dicabut, hanya dijaga jaraknya. Keesokan paginya, Pak Wanto melewati jalan yang sama. Gerobak mie ayam itu masih di sana. Bau kaldu kembali menyentuh hidungnya. Ia berhenti sejenak, menatap, lalu memilih berjalan terus. Ia tahu satu hal kini dengan jelas, hidup jujur tidak menghapus bekas. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengannya tanpa kembali membuka pintu. Mie ayam itu, semua mie ayam, tidak akan pernah sama baginya lagi. Dan mungkin, memang seharusnya begitu. Jika kamu menikmati kisah pesugihan mie ayam Wonogiri sampai episode terakhir ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita horor bersambung lainnya.